Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Grady Syasha dengan NIM 411231039, Teknik Informatika. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu software basis data yaitu dbeaver. Apa sih dbeaver? dbeaver adalah aplikasi database manajemen tool yang bersifat universal. Artinya dapat digunakan untuk mengelola berbagai jenis basis data dalam satu aplikasi. dbeaver mendukung banyak sistem database seperti PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle, SQL Server, dan SQLite. Fungsi dbeaver yang pertama membuat dan mengelola database, yang kedua menjalankan perintah SQL, ketiga melihat dan mengubah data dalam tabel, dan yang terakhir mengelola struktur database seperti tabel, view, dan relasi. Fitur-fitur utama dalam dbeaver adalah multi-database support, yaitu mendukung banyak jenis database sekaligus, database navigator yang memudahkan pengguna melihat struktur database, SQL editor untuk menulis, menjalankan, dan menyimpan query SQL, yang terakhir ER diagram untuk melihat hubungan antar tabel dalam bentuk diagram. Berikut tampilan antarmuka dbeaver. Bagian kiri terdapat database navigator yang menampilkan daftar koneksi database beserta struktur databasenya. Di bagian tengah terdapat SQL editor, tempat pengguna menuliskan dan menjalankan perintah SQL. Sementara di bagian bawah biasanya terdapat output atau log yang menampilkan hasil eksekusi query atau pesan error. Tampilan ini memudahkan pengguna baik pemula maupun profesional dalam mengelola database. Dengan fitur yang lengkap dan dukungan terhadap berbagai database, dbeaver menjadi salah satu software pengelolaan database yang banyak digunakan dalam dunia akademik maupun profesional. Dan langkah selanjutnya membuat database. Di sini saya akan membuat database barang. Jadi saya sudah membuat database-nya, yaitu database nama foldernya .db barang .db di sini. Jadi tidak perlu untuk create database lagi query-nya. Ini langsung aja bikin tabelnya aja. Kita bikin table, create table, if not exist barang. Kenapa pakai table if not exist? Karena sebelumnya saya sudah membuat database barang karena untuk train percobaan. Jadi kalau misalnya pakai if not exist nggak bakal error, nggak bakal ketimpa. Masukkan kode barangnya, teks 15, primary key. Kenapa pakai primary key? Karena dia itu kode. Kalau misalnya kode itu paling atas, otomatis paling atas. Jadi kita memakai primary key untuk mengunci. Lalu nama barangnya teks not null karena ini sangat banyak kan. Terus kategorinya teks, kategori teks. Terus untuk harga integer. Untuk stok juga kita pakai stok integer. Lalu tanda kurung, tutup kurung, kita pakai tanda titik koma karena pakai tanda titik koma itu untuk menutup setiap kita membuat query atau codingan. Itu wajib banget pakai titik koma. Lalu kita klik tanda play ini tanda play ini untuk memulai suatu database, suatu data
bisa juga kalau bisa pakai shortcut, pakai control dan enter, kita pakai shortcut aja biar cepet. Nah, ini sudah terbuat tabel barangnya, lalu kita membuat isinya. Isi barangnya apa aja, kodenya apa aja, kategorinya apa, harga dan stoknya apa saja. Lalu kita di sini kita kasih query insert into barang, lalu tanda buka kurung, kode barang, mengikuti di sini kode barang sampai stok kita taruh di sini. Nama barang, terus kategori, harga, dan juga stok. Oke, kalau sudah kita klik baru values-nya. Ini sudah, kita pakai otomatisnya aja. Di bawah di sini saya akan menambahkan kode barangnya, buka kurung, pakai tanda petik untuk fungsinya, nama BRG barang 001 kodenya. BRG itu barang 001 itu kayak nomornya. Terus koma itu di belakang tanda petik, lalu kita kasih kipas tembok, lagi kita kasih kategorinya itu elektronik, lalu tanda petik koma, tanda petik, harganya itu aku kasih 75.000, oke, koma, stoknya itu misalkan ada 15. Terus ini sudah seperti ini, kita koma dan kita masukkan lagi seperti tadi tapi isinya yang berbeda. Kalau sudah seperti ini kita mau di sini ada
tiga barang. Di sini kategorinya elektronik juga. Barang kode barangnya 1 sampai 4. Nama barangnya ada kipas tembok, laptop, HP, dan kamera. Kategorinya itu elektronik semuanya, harganya dari 10 juta, dari 4 juta sampai 10 juta. Stoknya itu dari 3 sampai 15 juta. Lalu untuk penutupnya kita pakai tanda titik koma. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah ada, ini tuh kayak terminal ya, terminal kayak Discord, kayak HP Me Admin ini. Ini terminalnya. Karena ini di DB User jadinya berbeda tampilannya. Oke, ini sudah masuk. Sekarang kita memilih atau misalkan menampilkan seluruh data yang ada di tabel barang. Kita select from tanda bintang, from barang. Oke, ini untuk menampilkan control enter. Nah, ini guys, maaf, ini kode barang, nama barang, kategori di sini sudah ada. Sini sudah muncul tabelnya seperti ini. Dengan fitur yang lengkap dan dukungan terhadap berbagai database, DB-Ever menjadi salah satu software pengelolaan database yang banyak digunakan dalam dunia akademik maupun profesional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.